Selamat sore teman-teman. Kali ini kami dalam perjalanan dari wilayah Kecamatan Jatipuro menuju Kecamatan Jimapolo, di mana kedua kecamatan ini merupakan wilayah Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perjalanan kami kali ini sudah cukup sore menjelang petang, maka suasana jalan sudah tidak begitu cerah, hanya sesekali ada matahari yang nyaris terbenam di ufuk barat. Perlu kami sampaikan bahwa Kecamatan Jatipuro ini adalah terletak paling selatan di wilayah Kabupaten Karanganyar, di mana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jimapolo, sementara di sebelah barat kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Wonogiri, lalu di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jatiaso yang juga merupakan Kabupaten Karanganyar, sementara di sebelah selatan adalah Girimarto dan Ngadirojo yang merupakan wilayah Kabupaten Wonogiri, juga wilayah Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah. Di Kecamatan Jatipuro sendiri pernah kami sampaikan beberapa waktu lalu, membawai beberapa kelurahan atau desa, diantaranya adalah maksud kami Jatiharjo, kemudian Jatikuwung, Jatimulyo, lalu Jatipuro sendiri, Jatipurwo, lalu ada juga Jatiroyo, kemudian Jatisobo, Jatisuko, Jatiwarno, dan Ngepung Sari. Dan inilah salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang membawahi 10 desa atau kelurahan, hanya satu desa yang nama depannya tidak menggunakan jati, yaitu Ngepung Sari yang kami sampaikan tadi. Nah, saat ini kami memulai perjalanan dari sebelah utara pasar Jatipuro, dan jalan raya ini sebenarnya menuju ke ibu kota kabupaten, yaitu disebut Jalan Raya Jatipuro Karanganyar, juga bisa menuju Kecamatan Jimapolo. Dan perlu kami sampaikan bahwa seperti desa-desa lainnya, bahwa Jatipuro ini juga memiliki sejarah dan latar belakang yang cukup panjang, karena terkait dengan karakteristik maupun juga kultur masing-masing wilayah yang mencerminkan ciri khas dari suatu desa, termasuk Jatipuro ini. Dan dari berbagai sumber dapat ditelusuri bahwa asal-usul Jatipuro ini ada beberapa versi, tapi yang paling umum dan juga dikenal warga adalah konon desa Jatipuro ini merupakan satu kawasan yang terkenal dengan masyarakat setempat dengan menanam pohon jati. Oleh karenanya desa Jatipuro dulunya bernama Desa Jati. Kemudian oleh banyak tokoh masyarakat setempat ditambahkan dengan kata puro yang berarti merupakan kebalikan dari gapuro atau pintu gerbang. Warga setempat berharap bahwa Jatipuro nantinya akan menjadi sebuah desa yang menjadikan tanaman jati sebagai simbol keberadaan utama Desa Jatipuro sebagai pintu gerbang wilayah ini.
Jalanan sore ini cukup sepi, hanya sesekali kami berpapasan dengan kendaraan maupun juga beriringan dengan kendaraan yang menuju ke arah utara karena jalannya cukup berkelok dan memang perbukitan di kanan kiri Jalan Raya Jatipuro Karanganyar ini cukup indah dilihat, disaksikan para pengendara yang ini masih banyak pepohonan dan meskipun kendaraan tidak ramai, kita juga harus cukup berhati-hati karena memang banyak kelokan meskipun tidak ekstrem. Nanti sebelum habis di wilayah perbatasan Jatipuro ini, kami akan memasuki wilayah Jemapolo, di mana kami akan memotong jalan dan juga belok ke kiri akan menuju Jalan Raya masih Jatipuro Karanganyar. Dan di kanan kiri juga selain ada perumahan warga juga ada perkebunan maupun tegalan, ada yang ditanamin pepohonan baik itu jati, waru maupun juga mahoni, serta juga ada sebagian lahan yang ditanami tebu oleh para pemilik lahan. Sementara itu, Kecamatan Jemapolo yang akan kami tuju adalah sebuah kecamatan yang kami sebutkan tadi di Kabupaten Karanganyar, dan di sebelah berbatasan langsung dengan Kecamatan Jatipuro, di mana Kecamatan Jemapolo sendiri membawai 10 desa atau kelurahan, diantaranya adalah Bakalan, kemudian Griwondo, lalu Jatirejo, Jumantoro, Jemapolo sendiri, kemudian ada Kadipiro, Karangbangun, Kedawung, Kuangsan, Lemahbang, Paseban, dan Losodah. Saat ini kami sudah meninggalkan wilayah Jatipuro dan menuju Jemapolo, di mana kawasan yang kami lintas ini adalah Desa Karangbangun atau di sebelah selatan Jemapolo. Dan kami saksikan di sebelah kiri tampak banyak tanaman tebu milik warga yang biasanya bekerja sama dengan pabrik tebu, di mana biasa lahan warga disewa oleh PN Gula atau biasanya pabrik tebu, di mana yang terdekat di wilayah ini adalah pabrik gula Tasik Madu di Karanganyar juga. Sore ini cuaca semakin sore dan matahari sedikit lagi sudah akan terbenam, dan kami masih mengarah ke utara untuk menuju Kecamatan Jemapolo. Dan tampak kanan kiri kawasan yang kami lintasi ini masih ada persawahan, kemudian juga lahan kosong yang merupakan hutan maupun tegalan milik warga setempat. Jika siang hari melintas kawasan ini, sebenarnya suasananya cukup bagus, manakala matahari masih bersinar terang, sehingga ketika melintas menambah sensasi tersendiri. Secara umum perkebunan atau lahan milik warga masih cukup luas, biasanya satu lahan milik warga yang masih utuh berkisar antara 3.500 hingga 5.000 meter persegi. Kalau di kawasan ini istilahnya satu patok atau satu bagian yang
luasnya mencapai sekitar 3.000 hingga 5.000 meter persegi. Kami terus menuju ke arah utara dan tidak lama lagi akan sampai di ibu kota kecamatan Jomapolo, dan inilah merupakan tujuan akhir kami di kawasan Jomapolo. Dan tampak di kawasan ini pun juga suasana cukup sepi karena biasanya kendaraan yang melintasi kawasan ini lumayan atau sedikit ramai pada pagi dan sore hari di kala hari-hari kerja. Kami nanti akan mengakhiri perjalanan ini di perempatan Jomapolo, di mana perempatan ini jika berbelok ke kiri menuju Jalan Raya Jomapolo Karanganyar yang juga nanti tembus dari jalan yang dari Jatipuro tadi, sementara jika berbelok ke kanan akan menuju kantor kecamatan Jomapolo, dan sedikit lagi sudah akan tiba di simpang 4 ibu kota kecamatan Jomapolo. Dan tampak di kanan kiri masih banyak juga pohon jati milik warga yang menambah suasana asri dan sejuk di kala pagi dan sore hari. Sekali lagi kami akan tiba di tujuan akhir, yaitu perempatan Jomapolo, dan demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sekilas tentang asal-usul desa atau kelurahan Jatipuro yang saat ini menjadi nama kecamatan Jatipuro. Dan di depan sudah tampak perempatan ibu kota kecamatan Jomapolo, dan inilah simpang 4 atau perempatan ibu kota kecamatan Jomapolo. Tujuan akhir kami sudah sampai. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam dari kami. Selamat sore, sampai jumpa.